Kekayaan alam negeri ini banyak melahirkan tradisi bagi masyarakat yang hidup di dalamnya. Salah satunya tertuang dalam permainan-permainan tradisional yang banyak memanfaatkan alam. Ini dia nih yang namanya sosorodotan. Jadi permainan perosotan tapi di atas tanah yang basah. Saya juga mau ikutan nih. Ayo, Pak. Permainan ini bukan hanya dilakukan oleh anak-anak, tapi juga oleh orang dewasa. Jadi habis merosot, kita ke empang biar tanahnya di situ tetap basah. Sambil berenang, main lumpur. Kaulinan Budak Bahala, suatu aktivitas permainan anak tradisional yang tumbuh dan berkembang di Jawa Barat. Secara filosofis, sosorodotan syarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat Sunda. Melalui permainan ini, anak-anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, mendapat pengalaman, hingga mampu membina hubungan dengan sesama teman. Meskipun cuma 2 meter tapi nih seru banget. Aduh, ini karena udah ngebawa air dari empangnya makanya licin banget. Sosorodotan dimainkan di atas tanah yang punya derajat kemiringan bervariasi. Namun tidak berbahaya karena tanah dimainkan di atas tanah basah. Selain untuk mengurangi resiko bahaya, tanah basah juga menjadi salah satu faktor dari keseruan saat meluncur. Jadi ada cara lain main sosorodotan. Ini pakai pelepah aren, tapi kayaknya yang ini lebih ngeri. Saya juga penasaran mau coba. Ini lebih pendek tapi sakit. Aduh, meskipun menggunakan permainan yang sederhana, tapi kita semua bahagia di sini dan ini juga hiburan buat masyarakat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Caringin Nunggal, salah satu daerah di Sukabumi, Jawa Barat yang masih memegang kuat warisan kearifan lokal dan tradisi dari generasi ke generasi. Beternak menjadi salah satu aktivitas masyarakat di sini. Jadi domba itu merupakan hewan yang paling banyak diternak oleh masyarakat Caringin Nunggal. Makanya nggak heran setiap siang masyarakatnya itu menggembala domba. Jadi kenapa cari makannya siang hari? Karena kalau pagi tuh pencernaannya kurang baik untuk makan. Domba memiliki nilai ekonomi yang terhitung tinggi karena permintaan bulu, daging, dan susunya di pasar yang selalu meningkat. Kotorannya juga dapat digunakan sebagai pupuk kompos yang sangat bermanfaat. Jadi untuk kasih makan domba itu cukup ekonomis, nggak perlu beli pakannya. Dan di sini tuh udah tersedia semuanya, apalagi di musim penghujan kayak gini.
rumputnya itu melimpah. Ini bingung ya ngebedain mana induknya si kambing karena bentuknya sama semua. Akhirnya ketemu sama induknya. Itu umur berapa Pak bayinya? Oh, pantesan rewel terus baru umur seminggu. Setiap tahunnya pasti ada saja domba yang beranak, sehingga populasi hewan berbulu ini terus meningkat. Seiring bertambahnya jumlah domba, tentu masyarakat butuh kandang bagi ternak-ternaknya. Jadi karena dombanya udah semakin banyak, karena mereka beranak, makanya sekarang kita mau bikin kandang domba atau yang disebut dengan paranje. Ikuti jejak saya aja, Jejak Petualang. Ada satu tradisi yang luar biasa dari masyarakat Caringin Nunggal, yaitu liliuran. Jadi liliuran itu melakukan suatu kegiatan secara beramai-ramai dan gotong royong. Nah, salah satu kegiatannya adalah ini nih, kita sedang membuat paranje. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Liliuran, suatu bentuk kerjasama untuk mempererat hubungan di antara warga. Kegiatan ini menjadi salah satu cara yang banyak dipilih orang Caringin Nunggal untuk menyelesaikan satu kegiatan yang dianggap berat. Jadi di sini semua masyarakatnya itu punya peran masing-masing ya Pak. Ada yang bikin pondasi, ada yang bikin pemikul, ada yang bikin rangka juga. Kerjain rame-rame biar cepat selesai. Nih, salah satu hal yang paling penting dari paranjenya adalah pondasinya. Dan ini setiap sisinya tuh harus sama. Makanya diukur dan alat ukurnya tuh cuma pakai bambu. Cara ini terbilang menguntungkan karena tidak terbebani kewajiban untuk memberi upah. Sebaliknya, justru mereka dapat saling membantu menyumbangkan tenaga untuk menyelesaikan kegiatan yang sama secara bergiliran. Dengan demikian, pekerjaan yang tadinya terasa berat menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai karena dikerjakan oleh banyak orang. Jadi paranje ini adalah kandang untuk domba dan ukurannya tuh cuma 4x2. Kalau sapi mungkin lebih besar lagi ya Pak? Interaksi yang terjadi juga dapat meningkatkan rasa solidaritas, kebersamaan, sehingga hubungan baik akan tetap terjaga. Atas buat bikin atapnya dan saya di sini megangin biar nggak roboh. Liliuran biasanya dilakukan saat hari libur supaya tidak mengganggu kegiatan sehari-hari warga. Sekarang saya mau manjat, mau maku bagian atasnya ya Pak. Hap. Aduh, kaki gemeter. Baru sampai sini kaki udah gemeter. Meski terlihat mudah, tetap harus hati-hati karena paranje ini cukup tinggi untuk dinaiki. Ini agak deg-degan juga di sini karena harus sambil maku, harus pegangan juga, takut jatuh. Nah, kalau ini kita baru buat lantainya. Jadi kenapa dibikin panggung? Karena supaya nanti ketika dombanya udah di atas ini, kotorannya itu nggak jadi satu di sini, tapi turun ke bawah. Layaknya rumah pada umumnya, paranje juga memiliki struktur bangunan. Ada bagian tertentu yang harus diperhitungkan demi kenyamanan dan keamanan domba nantinya. Dan ini membuat
buat lantainya itu caranya dianyam. Kenapa? Karena kalau pakai paku ntar takutnya kenain kakinya si domba ya. Ya. Butuh keahlian khusus untuk membuat paranje. Salah satunya memperhatikan detail setiap bagian pada kandang. Nih, jadi sekarang saya sedang bikin bagian atapnya. Jadi dari kerangka sampai ke atap ini masih menggunakan bahan-bahan dari alam. Bahkan saya mengikatnya aja masih pakai irisan dari bambunya. Atap paranje sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Bahannya tentu saja memanfaatkan hasil alam sekitar yang ada di Caringin Nunggal, seperti jerami atau daun kelapa. Jadi sambil bikin paranje, diiringin tarian liliuran untuk hiburan buat kita ya Pak. Biar capeknya tuh nggak begitu berasa. Nih atapnya udah jadi dan sekarang tinggal saya mau turun ke bawah, mau lihat yang di bawah udah jadi atau belum. Ini si Bapak baru bikin dindingnya. Ternyata kalau bikin dinding itu jaraknya nggak boleh terlalu rapat, karena kalau terlalu rapat itu sirkulasi udaranya tuh nggak berjalan dengan baik ya Pak. Kreativitas dan kekompakan menjadi kunci utama pembuatan paranje bisa selesai dalam waktu singkat. Nah ini nih, udah jadi paranjenya. Jujur ini pengalaman pertama saya bikin paranje, ternyata nggak butuh waktu lama karena dikerjainnya bareng-bareng. Dan sekarang domba-dombanya udah siap dimasukin ya Pak? Pasti seneng dombanya punya rumah baru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pak, mana Pak? Aduh, dulu. Emaknya marah nggak tuh? Nih, ini baru lahir nih. Baru tadi pagi jam 5 ya Pak, baru beberapa jam umurnya. Jadi karena kandangnya masih baru, jadi kambingnya tuh susah. Dia belum mengenal rumahnya yang baru. Di dalam kandang, domba akan cenderung berkumpul dan bergerombol untuk menjaga suhu badan mereka supaya tetap hangat. Jadi dombanya masih pada bingung sama rumah barunya, tapi nggak apa-apa, ntar lama-lama juga terbiasa. Liliuran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat pedesaan dan harus tetap terjaga hingga saat ini. Yeay, paranjanya udah jadi, domba-dombanya juga udah pada masuk semuanya. Ini berkat kerjasama bapak-bapak semua ya Pak ya. Tetap semangat Pak. Yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari ini saya beramai-ramai bersama masyarakat mau melakukan tradisi yang namanya ngoyot. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngoyot, kegiatan mencari ikan beramai-ramai dengan teknik menggiring dengan ngeprok sehingga ikan masuk ke jaring yang telah terpasang di depan. Sebagai pengganti perahu atau rakit bambu, masyarakat sini biasa menggunakan gedebong pisang. Cara ini masih dianggap efektif dalam mengambil ikan dan ramah lingkungan tentunya. Jadi kita di sini punya tugas masing-masing. Ada yang pegang herapnya untuk menggiring ikannya, dan kita yang naik gedebong ini tugasnya menakut-nakutin ikan. Jadi ikannya itu bisa lari ke herapnya. Digiring terus ya Pak. Ngoyot dilakukan saat musim penghujan di kolam ikan milik warga karena air sungai sedang naik.
Di daerah Jawa Barat, banyak terdapat kolam-kolam ikan yang tujuannya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan lauk ikan saat sungai tidak bisa memberi hasil. Nih, harapnya udah mau diangkat. Ayo, Pak. Dapat ikan. Nih, dapat ikan mujair. Ikan mujair hidup secara berkelompok di perairan tenang, seperti bendungan, sungai, dan danau air tawar. Ikan mujair memiliki toleransi tinggi terhadap kadar garam dalam air, sehingga masih dapat bertahan hidup di air payau. Mereka juga dapat hidup di air dengan kandungan amonia di atas rata-rata, ataupun dengan kandungan oksigen terbatas. Ngoyot selalu dilakukan secara beramai-ramai supaya bisa mendapat hasil ikan yang maksimal. Dapat lagi. Ya, sekarang saya mau gantian pegang apa namanya? Geram. Ini karena jaringnya cukup lebar, jadi lebarnya 3 meter, makanya harus beramai-ramai. Ada yang pegang bagian ujung sana, ada yang bagian sini, ada yang pegang kepalanya. Dapat lagi. Mana tadi mana? Ya. Besar. Ini harus dipegang karena kalau enggak bisa lepas lewat bawah sini nih. Hilang ikannya. Mana, Pak? Aduh, lepas. Berlama-lama di kolam dan keseruannya membuat saya menjadi lapar. Ikan yang didapatkan juga sudah banyak. Kita udah selesai ngoyot dan sekarang kita mau mengolah ikannya. Sekarang saya bersama ibu-ibu dan akang-akang mau mengolah makanan yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daging ikan sudah menjadi salah satu bahan makanan favorit sejak zaman kuno. Keragaman tradisi masyarakat dalam mengolah dan mengkonsumsi ikan mampu melahirkan variasi kuliner di setiap daerah. Jadi yang mau kita masak itu sop putih. Ini sebenarnya prosesnya panjang, tapi dikerjainnya rame-rame, jadi terasanya ringan ya, Bu? Iya. Sup merupakan olahan makanan yang berkuah yang isinya bisa bervariasi sesuai selera. Di seluruh wilayah Nusantara, sup ini menjadi favorit kebanyakan orang. Rempah-rempah pilihan diracik menjadi bumbu dengan cita rasa menggugah selera. Tidak hanya bumbu, teknik memasak ikan pun banyak yang telah berinovasi. Jadi yang spesial dan unik dari masakan ini adalah pakai kuah air kelapa. Ini saya belum pernah coba nih, Bu. Jadi penasaran. Tapi habis ini masih harus dipanggang lagi. Oh, dibakar. Kelapa adalah salah satu komoditas lokal yang melimpah jumlahnya. Hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Tidak heran banyak sekali ragam olahan kuliner Nusantara yang menggunakan kelapa sebagai bahan baku hingga media memasak. Jadi masakan ini dibakar kurang lebih 30 menit sampai aromanya wangi ya, Bu.
Terus menggunakan kelapa karena ini merupakan inovasi masyarakat sini. Biar makanannya semakin gurih. Kalau biasanya makan ikan, minumnya air kelapa muda. Kalau sekarang makan ikan, kuahnya air kelapa muda. Mantap banget. Daging ikannya tuh lembut banget, terus rasanya tuh gurih dan manis. Oh, selain kuahnya yang segar dan rasanya yang nikmat, ternyata ikan mujair ini bisa untuk kesehatan tulang, untuk kecerdasan otak. Dan juga bonus nih, makan tapi sekalian minum. Mantap, ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanah Sunda sangat kaya akan alamnya. Beraneka jenis tumbuhan tumbuh subur dengan pemanfaatannya yang beragam. Oh, ini dia nih kebun singkong. Yang ini udah bisa diambil belum, Kang? Ini udah bisa ya? Umurnya berapa ini, Kang? Oh, jadi yang udah bisa diambil singkongnya itu yang umurnya udah 1 tahun. Udah kelihatan tua batangnya ya? Populasi singkong ini sendiri telah ada di berbagai belahan dunia yang memiliki iklim tropis. Tanaman satu ini sudah mulai dibudidayakan sejak 10.000 tahun yang silam. Nih, ini dia nih, namanya singkong persil. Ini katanya yang rasanya enak, karena ada yang rasanya nggak enak dan nggak bisa diolah ya. Ukurannya pun beda, yang ini jauh lebih besar ya, dari singkong pada umumnya. Saat ini, lebih dari 80 negara di seluruh daerah tropis menanam singkong. Singkong merupakan tanaman keras yang tahan terhadap kekeringan dan tidak memerlukan banyak pupuk. Inilah kenapa singkong begitu populer. Aduh, berat banget. Tadi nyabutnya bertiga ringan ya. Setelah sendiri ternyata susah banget. Aduh, ya sampai patah nih singkongnya. Jadi ini singkong kalau udah diambil buahnya, batangnya masih bisa ditanam lagi. Dan bisa berbuah lagi. Ya, bisa. Berbuahnya itu setiap musim penghujan. Ya, Setahun sekali ya, Pak? setahun sekali itu dipanennya. Rasanya enak banget. Liliuran tidak hanya berkegiatan saat membuat suatu bangunan, tapi juga dalam urusan memasak, terutama pada ibu-ibu. Kalau biasanya singkong itu yang diolah dagingnya, tapi sekarang kita mau olah kulit singkongnya. Bagi sebagian masyarakat di Indonesia, kade demes masih asing terdengar. Tapi bagi masyarakat Sunda, ini adalah sayur zaman dulu yang unik. Kulit singkong yang udah dipisahkan dari dagingnya harus direbus terlebih dahulu supaya
racun-racunnya tuh hilang dan lebih lunak ya. Panas banget di sini, apinya besar. Ini udah Bu? Udah. Tuh, warnanya udah mulai berubah. Iya. Itu artinya udah mateng. Tinggal dikasih bumbu ya? Iya, iya. Menurut sejarahnya, kadidemes merupakan kebiasaan masyarakat yang sayang pada barang yang dibuang, padahal masih bisa dimanfaatkan. Bisa juga diartikan sebagai kekreatifan dalam memanfaatkan hal yang dianggap limbah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Seiring berjalannya waktu, kata kadidemes dinobatkan pada makanan yang berbahan dasar kulit singkong. Tidak hanya ditumis, kadidemes juga diberi bumbu agar tercipta rasa yang enak. Karena dulunya itu lebih banyak tanaman singkong daripada tanaman sayuran. Makanya dari buahnya sampai kulitnya sampai daunnya itu bisa diolah semua. Salah satu makanan. Tadi cari singkong udah bareng-bareng. Terus masaknya juga bareng-bareng. Sekarang makan bareng-bareng juga. Yuk Bu makan. Rasanya enak banget. Ini rasanya tuh mirip kayak sayur bambu muda. Di Jawa Barat, tradisi makan bersama acap kali menjadi sarana menjalin keeratan hubungan dalam tatanan masyarakat yang dikenal dengan istilah ngariung. Ngariung sendiri adalah bahasa Sunda yang artinya berkumpul. Makanan disajikan di atas daun pisang yang digelar, kemudian disantap secara bersama-sama dengan lauk makanan beragam. Yang bikin makin nikmat itu karena dimakannya tuh bareng-bareng. Jadi ini sebagai wujud kebersamaan masyarakat sini ya. Iya. Ternyata sesuatu yang kita kira nggak bisa diolah, ternyata setelah diolah rasanya jadi mantap. Dan ini mengandung karbohidrat yang baik untuk kesehatan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang.